Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video part kedua setelah sebelumnya saya membahas video dari nomor 1 sampai nomor 10. Kali ini saya akan membahas soal-soal dan jawaban kompetensi teknis guru SD dan SMP dari nomor 11 sampai nomor 20. Disimak baik-baik, diingat soalnya, pahami jawabannya, jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tahap-tahap selanjutnya, serta tes CPNS tahun 2022 mendatang dan tahun-tahun berikutnya. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 11, mempelajari sejarah, setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal titik-titik. A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Jawaban benar adalah B, yaitu sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Jadi, ketika suatu bangsa mempelajari sejarah dan budaya bangsa tersebut, maka masyarakat bangsa tersebut dapat menjadi lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya, karena mereka belajar dari para pendahulunya, belajar untuk menjadi lebih baik. Lanjut soal nomor 12. Merencanakan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? A. Video, B. Slide, C. Corel Draw, D. Radio. Jawaban benar adalah video. Jadi, dengan video, anak-anak akan lebih antusias untuk menyimak, menonton, sehingga pesan pembelajaran dapat mudah, lebih dimengerti, dan tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Lanjut soal nomor 13. Sebelum kita lanjut soal nomor 13, buat kawan-kawan dimanapun berada yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya, agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat, dapat menjadi berkah buat ilmu kita, dan intinya dapat berguna bagi sesama. Terima kasih. Langsung saja kita lanjut nomor 13. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar, titik-titik. A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, D. Connectionism. Jawaban benar adalah B. Kognitif. Jadi teori belajar kognitif ini merupakan suatu teori belajar yang dikembangkan untuk membangun prinsip ilmiah. Kita lanjut soal nomor 14. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah titik-titik. A. Miopi, B. Presbiopi, C. Hipermiopi, D. Hipermetropi. Gangguan mata tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas atau disebut juga dengan rabun dekat. Dalam IPA kita kenal dengan sebutan hipermetropi. Jadi, ketika melihat benda dekat, buram, tidak jelas. Nah, ini penyakit ini disebut hipermetropi, sedangkan miopi adalah penyakit rabun jauh atau tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas. Dan presbiopi adalah penyakit mata tua. Jadi ketika orang yang sudah lanjut usia, sudah umurnya 50 ke atas, biasanya penglihatannya cenderung berkurang. Lanjut soal nomor 15. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan titik-titik. A. Pengayaan materi pembelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik.
D. Tes awal atau pretest. Jadi jawaban benar adalah D. Tes awal atau pretest. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum proses pembelajaran berlangsung, kita dapat melakukan pretest. Nah, dari situ kita akan mengetahui seberapa besar kemampuan awal peserta didik, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung nanti, kita dapat lebih memaksimalkan kekurangan yang belum mereka kuasai. Lanjut soal nomor 16. Guru diharuskan memiliki kemampuan berpikir yang tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Berarti, sikap guru harus memiliki A. Keluasan kognitif, B. Keterbukaan psikologis, C. Keajegan spiritual, D. Pribadi sebagai pemimpin. Jawaban benar adalah A, yaitu keluasan kognitif. Jadi, dimanapun berada, seorang guru dalam kondisi bagaimanapun, dia dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Misal, ketika menghadapi siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran, atau menghadapi siswa yang bandel, atau menghadapi siswa yang keterbelakangan mental di kelas, atau menghadapi siswa yang justru memiliki prestasi di atas rata-rata. Dalam hal ini, guru harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi, baik ketika semua baik-baik saja dan ketika ada masalah, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, itu salah satunya adalah yang disebut dengan keluasan kognitif. Lanjut soal nomor 17. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran dan bilangan. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu bilangan, B. Blok DNS, C. Loncat katak, D. Papan berpaku. Jawaban benar adalah B, yaitu blok DNS. Jadi dengan blok DNS, kita akan lebih mudah, atau Bu Ani akan lebih mudah untuk mengajarkan kepada anak-anak, khususnya matematika, mengenai nilai tempat suatu bilangan, misalnya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan kedudukan angka-angka tersebut. Jadi blok DNS adalah media pembelajaran yang tepat. Lanjut soal nomor 18. Menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi. Diberikan soal kasus. Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah. Begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan, kecuali A. Enkulturasi, B. Primitif, C. Folklore, D. Prasasti. Jawaban benar adalah D. Prasasti. Karena prasasti ini hubungannya dengan ilmu-ilmu sejarah. Lanjut soal nomor 19. Model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning, B. Model discovery learning, C. Model problem based learning, D. Model project based learning. Jawaban benar adalah A, yaitu model inquiry learning. Jadi untuk model inquiry learning ini sangat cocok sekali jika digunakan dalam pembelajaran matematika, baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Sedangkan model-model lain lebih cocok untuk mata pelajaran lain, atau bisa juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lanjut soal terakhir, nomor 20. Berikut ini hewan yang tingkat reproduksinya rendah adalah titik-titik. A. Tikus, B. Ayam, C. Sapi, D. Badak. Jawabannya adalah badak. Sedangkan tikus, ayam, dan sapi ini adalah hewan yang tingkat reproduksinya tinggi. Kita ambil contoh ayam. Ayam 21 hari langsung menetas setelah dia mengerami telurnya. Tikus pun beberapa bulan kemudian melahirkan setelah hamil. Begitu juga sapi. Sedangkan badak biasanya siklus kehamilannya antara 5-10 tahun. Jadi hewan tingkat tinggi, tingkat reproduksinya rendah. Begitu sebaliknya, untuk hewan tingkat rendah, justru tingkat reproduksinya tinggi. Itulah sebabnya mengapa hewan-hewan tingkat tinggi
terancam punah seperti gajah, badak, dan lain sebagainya terancam punah karena tingkat reproduksinya sangat rendah. 5-10 tahun sekali baru memiliki keturunan atau berkembang biak. Iya kalau tidak mati duluan. Tuh, makanya harus dilindungi. Demikianlah soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tahap-tahap berikutnya, serta tes CPNS tahun 2022 mendatang dan tahun-tahun berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.